Thailand dikenal sebagai tanah seribu wihara, tempat para biksu menempuh jalan sunyi menuju pencerahan. Namun, baru-baru ini ketenangan itu terusik. Viral di media sosial, skandal yang melibatkan biksu-biksu ternama mengejutkan publik. Dugaan pencucian uang, pesta mewah, hingga gaya hidup yang bertolak belakang dengan ajaran yang mereka sampaikan. Semua terbongkar ke permukaan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di tubuh lembaga keagamaan paling dihormati di Thailand? Dan bagaimana masyarakat merespon goncangan ini? Sebelumnya, saya disclaimer terlebih dahulu bahwa video ini disusun dengan tujuan edukatif dan informatif. Kami tidak bermaksud merendahkan ajaran agama, tokoh spiritual, maupun budaya manapun. Segala informasi yang disampaikan bersumber dari pemberitaan yang telah beredar luas di media. Apakah Brosis pernah terbayang jika sebuah lembaga paling sakral di sebuah negara bisa runtuh hanya karena satu orang? Bukan karena politik, bukan karena perang, tapi justru karena seorang perempuan misterius yang dikenal dengan nama Miss Golf. Nama ini sekarang sudah menjadi headline di seluruh media Thailand. Dan bukan karena prestasi atau penghargaan, tapi justru karena dia mengguncang fondasi spiritual yang sudah dijaga selama berabad-abad. Publik pun mulai mempertanyakan, kok bisa seorang perempuan dengan latar belakang sederhana dan tanpa koneksi politik dapat masuk ke dalam lingkaran paling tertutup dan disegani di Thailand? Ada yang mencurigai bahwa ini bukanlah hal yang dikerjakan sendiri, tapi mungkin ada backingan besar di belakangnya. Mungkin ada motif trauma masa kecil atau dendam sosial terhadap institusi tertentu yang selama ini dianggap tidak tersentuh di Thailand. Tapi ini bukan sekedar skandal atau kasus kriminal biasa. Ini merupakan cerita tentang manipulasi, kekuasaan, dan retaknya institusi religius. Perempuan itu bernama Wilawan M. Sawat. Dia lahir di sebuah kota kecil di provinsi Pichit, Thailand. Kini dia dikenal dengan sebutan Miss Golf yang begitu kontroversial. Di mata banyak orang, dia adalah sosok muda dengan gaya sosialita, senyum manis, cantik, dan kehadiran glamor di sosial media. Namun, tidak ada yang pernah menyangka di balik citranya tersebut tersembunyi serangkaian kisah yang mengguncang lembaga paling sakral di negeri Gajah Putih, yakni komunitas Sangha Buddhis atau para biksu di Thailand. Wilawan ini lahir dari keluarga yang penuh keterbatasan atau tidak berkecukupan. Ayahnya meninggalkan rumah atau pergi dari keluarganya saat dia masih remaja. Sehingga ibunya berjuang seorang diri membesarkan anak-anaknya, termasuk Wilawan. Ibunya ini menjadi seorang pencuci mobil dengan penghasilan yang tidak lebih dari 80 baht atau setara dengan Rp40.000 per hari. Wilawan tumbuh sebagai anak tanpa dukungan emosional dan finansial yang layak. Nah, di dalam kondisi dia yang seperti itu, pendidikan bukanlah prioritas utama untuk dia. Dia hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat sekolah menengah atas atau SMA Brosis. Tidak ada peluang kuliah untuk dia, terlebih membangun karir profesional. Akhirnya, karena tuntutan finansial, dia pun pindah ke Bangkok. Setelah pindah ke Bangkok, dia bekerja sebagai penjual pakaian di Panti Plaza, sebuah pusat perbelanjaan teknologi terkenal.
Di tengah kehidupan barunya, dia menjalin hubungan dengan dua pria yang biasa-biasa saja. Namun hubungan tersebut tidak berhasil atau tidak berakhir bahagia. Bahkan salah satu dari dua pria itu adalah ayah dari anak pertama Wilawan, yaitu seorang DJ yang ternyata sudah menikah dan menolak untuk bertanggung jawab. Karena dia membutuhkan sosok yang bisa dianggap sebagai figur ayah untuk anaknya, dia kemudian meminta bantuan ke seorang kepala biksu di daerah Wat Phrom Kison di wilayah Phitsanulok, supaya biksu tersebut bisa berperan sebagai ayah secara sosial bagi anaknya. Nah, karena sang biksu ini terlihat dekat dan aktif merawat si anak sampai usia 13 tahun, orang-orang di sekitarnya mengira bahwa anak itu adalah hasil hubungan Wilawan dengan sang biksu tersebut. Awal perjalanan hubungan Wilawan dengan dunia monastik semuanya bermula sekitar tahun 2013 sampai 2014. Sosok pertama yang menjalin hubungan dengan dia adalah ketua dari Ecclesiastical atau sebuah organisasi dalam Buddhisme yang berada di Provinsi Phichit, di mana orang ini juga menjabat sebagai abot atau kepala biara di Wat Tha Luang. Menariknya brosis, bukan Wilawan yang memulai kontak, tapi justru sang biksulah yang lebih dulu menghubungi dia melalui media sosial sebelum akhirnya mengundang dia ke kediaman pribadinya sang biksu yang ada di kuil. Pada awalnya Wilawan sempat diliputi rasa bersalah. Dia tahu kalau menjalin hubungan dengan seorang biksu bertentangan dengan norma spiritual yang dianut oleh banyak orang di Thailand. Tapi begitu dia menyadari bahwa sang biksu juga pernah berhubungan dengan perempuan lain, rasa bersalah itu perlahan memudar. Terlebih di saat itu sang biksu ternyata memberikan dukungan finansial yang besar. Bahkan sang biksu sampai menghadiahkan mobil Mercedes-Benz kepadanya. Namun hubungan itu ternyata tidak bertahan lama. Ketika warga lokal di saat itu sudah mulai curiga, sehingga sang biksu akhirnya menyarankan Wilawan untuk menjaga jarak dan pindah ke Bangkok, supaya tidak merusak reputasi sang biksu. Saran itu pun diterima oleh Wilawan yang pada saat itu memang ingin menghindari sorotan dan mulai membangun hidup baru. Wilawan pun mulai menyamar sebagai wanita kaya raya yang memiliki mobil mewah. Dan dia pun memulai aksinya dengan mendekati seorang kepala biksu Provinsi Phichit. Kepala biksu inilah yang membuat hidup Wilawan berubah menjadi 180 derajat. Dia mulai hidup nyaman di saat itu semenjak kenal dan berhubungan dengan kepala biksu Provinsi Phichit ini brosis. Mulai dari sini dia melihat adanya peluang untuk bisa mendekati biksu-biksu senior lain di kuil-kuil terkenal demi mendapatkan uang. Dan untuk membangun citra sebagai perempuan kaya, dia menyewa rumah mewah seharga 30.000 sampai 40.000 baht per bulan, atau sekitar 15 sampai 20 jutaan sebulan. Selain itu, dia juga menyewa mobil-mobil mewah saat mengunjungi kuil agar terlihat seperti sosok berstatus tinggi dan berkelas. Kecurigaan muncul tepat pada tanggal 18 Juni 2025. Di saat itu, beberapa biksu senior di Wat Rito Sathep, salah satu kuil kerajaan tertua di Bangkok, mulai curiga dengan perilaku kepala biara mereka yang bernama Prakun At. Mereka menilai sang abot ini melanggar vinaya atau kode etik biksu di dalam hal yang cukup sensitif. Dugaan awalnya hanya penyalahgunaan dana kuil dan hubungan dengan seorang perempuan awam. Dalam hal ini merupakan sesuatu yang secara spiritual dan sosial adalah sangat tabu di sana. Desakan agar sang abot mundur ternyata tidak dihiraukan brosis, sehingga akhirnya membuat internal kuil gagal mencapai solusi.
Kasusnya pun dilaporkan ke Central Investigation Bureau atau CIB dan membuka jalan ke penyelidikan resmi dan membawa kasus ini hingga membuka sebuah kasus lain. Kasusnya pun dilaporkan ke Central Investigation Bureau atau CIB dan membuka jalan ke penyelidikan resmi dan membawa kasus ini hingga membuka sebuah kasus lain. Ya, kasusnya jadi berkembang brosis. Kasus lain yang dimaksud adalah mulai terkuaknya kasus Miss Golf yakni Wilawan M. Sawat. Di saat tim penyidik CIB menelusuri komunikasi digital Prakun Ad, di saat itulah mereka menemukan satu nama yang seringkali muncul yang tidak lain adalah Wilawan M. Sawat alias Miss Golf. Sosok ini awalnya dikenal sebagai terapis pijit, namun belakangan dia diketahui memiliki jaringan koneksi yang kuat ke berbagai tokoh spiritual di Thailand. Karena diketahui ternyata Miss Golf ini bukan sekedar kenalan dekat, tapi dia juga memiliki akses langsung ke rekening kuil. Dia memiliki jadwal privat biksu, dan yang mengejutkan adalah jejak digital hubungan dewasa yang terdokumentasi dengan rapi brosis. Akhirnya dilakukanlah pemeriksaan yang mengarah kepada Miss Golf ini. Dan audit keuangan menemukan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun belakangan, rekening pribadi Miss Golf ini menerima aliran dana mencapai 385 juta baht atau kurang lebih setara dengan 200 miliar rupiah. Dana itu bersumber dari lebih dari 20 rekening milik biksu dari berbagai kuil, yang sebagian besar dana tersebut merupakan dana publik sumbangan umat. Bahkan, beberapa transfer tersebut berlangsung rutin setiap bulan yang menunjukkan adanya sistem yang berulang. Kecurigaan utama pihak berwajib di saat itu adalah adanya kasus pemerasan terstruktur dengan menggunakan video dewasa biksu sebagai alat tekanan. Kemudian pada tanggal 15 Juli 2025 dilakukan penggeledahan di rumah Miss Golf di daerah Nonthaburi, dan saat itu ditemukan banyak bukti. Pihak berwajib menemukan lebih dari 80.000 file digital termasuk 5.593 rekaman berisi hubungan dewasa antara Miss Golf dengan biksu. Bukti-bukti tersebut didapatkan dari handphone yang disita oleh pihak berwajib dan sebagian besar filenya disimpan di dalam folder terenskripsi, lengkap dengan metadata seperti tanggal, lokasi, bahkan nama julukan para biksu. Kemudian ditemukan juga adanya percakapan WhatsApp dan juga Line di mana beberapa biksu mengeluh tertekan karena ancaman penyebaran rekaman jika berhenti memberikan uang. Para penyidik pun meyakini bahwa hal ini bukanlah kerja satu orang saja. Ada struktur organisasi di balik Miss Golf yang kemungkinan besar melibatkan para pihak ketiga sebagai penyimpan data atau pengatur jadwal hingga mediator transfer uang. Akhirnya 13 biksu dari wilayah Thailand Tengah dan Utara Bawah secara resmi dicabut status kebikuannya per tanggal 17 Juli 2025, yang artinya mereka resmi berhenti menjadi biksu. Pada saat itu Wilawan menggunakan berbagai modus brosis untuk menipu para biksu. Yang pertama, dia melakukan pendekatan melalui media sosial. Jadi, Miss Golf ini tidak datang langsung ke kuil untuk membuat biku tertarik, melainkan memulai kontak melalui chat pribadi terlebih dahulu di Facebook dan juga Line. Di media sosial banyak biksu yang terlebih dahulu menghubunginya. Karena tertarik oleh penampilan dan gaya hidup Miss Golf yang tampak mewah, sehingga para biksu-biksu senior merasa Miss Golf ini cocok untuk dijadikan relasi pribadi. Setelah mereka sudah semakin dekat, muncullah rasa suka dan mulailah mereka melakukan hubungan dewasa. Dan disinilah Miss Golf melakukan dokumentasi rahasia alias merekam brosis.
Bahkan beberapa masih mengenakan jubah saffron atau jubah yang biasa digunakan oleh para biksu saat sedang berkhotbah. Hal ini terbukti dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dan mereka menemukan file yang sangat banyak, yakni sekitar 80.763 file digital, termasuk di dalamnya ada 5.593 video eksplisit. Dan kesemua file tersebut tersimpan di handphonenya Brosis. Dengan bukti visual tersebut, Miss Golf melakukan pemerasan secara sistematis. Dia mulai mengancam akan menyebarkan konten yang tidak senonoh tersebut jika para biksu tidak transfer uang kepadanya. Bahkan beberapa biksu diminta untuk transfer rutin untuk biaya tunjangan anaknya, meskipun klaim kehamilannya tidak terbukti. Salah satu biksu bahkan dimintai 30.000 baht atau setara dengan 15 juta rupiah per bulan yang sudah berjalan selama 20 tahun sebagai biaya anak. Setelah semuanya terbongkar, banyak dari para biksu yang melakukan penyalahgunaan dana kuil yang sebagian besar memang dana tersebut berasal dari rekening kuil, bukan dana pribadi. Bahkan total dana yang masuk ke rekeningnya Miss Golf selama 3 tahun ini sebesar 200 miliar rupiah. Dana-dana yang diberikan ke Miss Golf ini sebagian besar digunakan oleh Miss Golf untuk bermain judol, hidup mewah, sewa properti, dan kendaraan mewah. Miss Golf juga memiliki target khusus, yaitu biksu senior dan kaya. Menurut penyidik, dia tahu bahwa biksu senior memiliki kelemahan dan uang. Kemudian dia mengeksploitasi celah tersebut. Akhirnya Brosis, karena kasusnya sudah membesar, pemerintah membentuk lembaga baru sebagai bentuk aksi pemerintah dan lembaga anti korupsi. Yang mana untuk pertama kalinya sejak tahun 2007, pemerintah Thailand akhirnya membentuk Pusat Dukungan Urusan Buddhis yang mana mereka ini langsung bekerja sama dengan Komisi Nasional Anti Korupsi atau NACC, Kantor Anti Pencucian Uang atau AMLO, dan Polisi Nasional Thailand. Fokus mereka untuk menelusuri aliran dana dari kuil-kuil dan mengevaluasi ulang sistem pelaporan keuangan dan menyelidiki kemungkinan ada struktur pemerasan yang lebih luas yang mungkin belum terungkap. Media lokal saat itu cepat memberikan nama skandal ini sebagai Sika Golf Universe atau Miss Golf. Mereka juga menyoroti luasnya jangkauan Miss Golf dan dampaknya ke spiritual Thailand. Banyak video yang menggunakan tagar golf, skandal, dan Buddhist lead. Dan hashtag ini jadi trending di platform seperti X dan juga TikTok sebagai bentuk sindiran rakyat Thailand terhadap kasus ini. Rakyat Thailand yang selama ini sangat menghormati para biksu mulai mempertanyakan banyak hal. Sehingga akhirnya banyak yang tidak percaya lagi dengan pemuka agama dan kasus ini mendorong perdebatan besar di parlemen Thailand. Perdana Menteri atas nama Supreme Patriarch ikut menyampaikan keprihatinan mereka yang sangat mendalam dan mendorong revisi terhadap Undang-Undang Sangha tahun 1962 agar biksu-biksu pelanggar tidak hanya dijatuhi sanksi internal tapi juga hukuman pidana, serta pemberlakuan hukuman bagi non-biksu seperti Miss Golf yang terlibat di dalam pelanggaran monastik. Dan didorong juga akan ada pembentukan unit pengawasan eksternal kuil yang melibatkan auditor independen dan warga sipil. Revisi ini masih dalam pembahasan, tapi sinyal ke arah transparansi semakin kuat terhadap sistem yang akan diberlakukan di Thailand. Bahkan Brosis, Raja Thailand yaitu Vajiralongkorn mencabut perintah kerajaan yang dikeluarkan pada bulan Juni lalu yang menganugerahkan gelar lebih tinggi kepada 81 biksu. Dia mengangkat kasus-kasus pelanggaran baru-baru ini yang menurut dia sudah menyebabkan umat Buddha sangat menderita di dalam pikiran mereka. Selain skandal dari kasus Miss Golf, ternyata Brosis, ada skandal-skandal biksu lain
yang mencoreng reputasi agama Buddha di Thailand yang sudah sering terjadi. Salah satunya kasus dari Prakom. Dia merupakan salah satu biksu yang terkenal yang menggelapkan lebih dari 12 juta dolar atau 195 miliar rupiah dana sumbangan dari kuil Wat Pah Dhammakiri. Hal ini pertama kali terungkap dari penyidikan polisi yang menemukan koper berisi uang tunai, emas batangan, dan bukti transfer ke keluarganya, dan akhirnya dia dijatuhi hukuman 468 tahun penjara bersama dengan 6 biksu lain yang terlibat. Setelah kasus ini meluas, banyak kasus biksu lain yang mulai terbongkar juga karena terlibat di dalam narkoboy, kekerasan, penipuan, dan bahkan pelecehan. Kemudian biksu-biksu mudanya juga viral karena skandal dewasa dan dugaan suap yang juga memperburuk citra monastik. Sebagai informasi brosis, Thailand memiliki 43.000 kuil dengan sumbangan publik mencapai 4 miliar dolar per tahun. Namun, sistem akuntansi kuil sangat tidak transparan dan bahkan diketahui di beberapa kuil ada yang digunakan sebagai tempat pembuangan sosial bagi pencandu narkoboy dan remaja yang galau. Kemudian, di pertengahan tahun 1990-an, Thailand sempat dihebohkan dengan laporan dari sejumlah wanita yang disebut-sebut sudah memiliki hubungan dengan Prayantra Amaro Bhikkhu, yakni seorang pemuka agama Buddha karismatik yang berkelana ke seluruh dunia untuk menyebarkan ajarannya sehingga dia dikeluarkan dari biara. Akhirnya, banyak masyarakat di saat itu yang merasa dikhianati atas kepercayaan mereka terhadap pemuka agama ini. Dan beberapa warga bahkan menolak menguburkan abu keluarga mereka di kuil yang dianggap tercemar secara spiritual. Hingga jumlah ordinasi biksu menurun drastis, mencerminkan perubahan sikap terhadap kehidupan monastik di saat itu. Nah, tokoh-tokoh seperti Pra Faisal Visalo menyebutkan kondisi ini sebagai krisis spiritual dan menyerukan reformasi menyeluruh terhadap institusi keagamaan. Karena beliau khawatir jika agama Buddha di Thailand tidak memiliki masa depan lagi dan tidak ada yang mempercayai lagi. Skandal ini bukan sekedar kisah tentang pelanggaran moral, tetapi juga pengingat bahwa manusia dalam jubah apapun tak pernah luput dari godaan duniawi. Kita tidak sedang menghakimi keyakinan, namun mencoba memahami bagaimana kekuasaan dan keserakahan bisa menyelinap bahkan ke tempat yang dianggap paling suci. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah-kisah nyata menarik lainnya bersama saya Hana hanya di Dark History.